Salam jumpa bersama saya Reni di acara Bincang Alumni Universitas Kusuma Husada Surakarta. Tentunya hari ini kita akan menghadirkan alumni menginspirasi. Tanpa berlama-lama lagi, pasti teman-teman juga sudah nggak sabar ya mau ketemu siapa sih alumni menginspirasi kita hari ini. Langsung saja, halo Kak Tika. Iya, halo Kak Reni. Iya, Kak Tika, mungkin kita teman-teman ini pingin banget kenalan dong ya, pasti. Langsung saja deh kenalin diri dulu. Wah, katanya kalau nggak kenal itu nggak sayang gitu Iya, ya. benar banget. Iya. Jadi biar makin sayang gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Tika Indah Purnamasari. Saya mewakili dari alumni Alih Kredit Kusuma Husada, angkatan yang pertama. Angkatan Kak. pertama ya. Ini Wah, angkatan baru. pencetus ya. Ya, angkatan deg-degan biasanya. Oh iya. Saat ini masih deg-degan nggak Oh, kalau datang ke sudah Kusuma? enggak. Oke. Nah, itu tadi ya Kak Tika, jadi dari Prodi Kebidanan Program Sarjana Alih Kredit ya. Iya, Angkatan betul sekali. pertama. Oke. Jadi untuk Kak Tika ini sendiri, saya penasaran nih, dari sekian banyak universitas yang ada di Surakarta ini, kenapa sih kok jatuh cintanya sama Universitas Kusuma Husada? Wah, kalau dikatakan jatuh cinta gimana nggak jatuh cinta ya Bu? Gedungnya aja megah sekali seperti itu. Wow, iya jadi kan? pertamanya itu langsung ke lihat gedungnya ya, langsung Iya, menarik hati gedung ya. menarik Oke. hati. Pertama kan megah sekali, dan apalagi kalau Universitas Kusuma Husada ini sudah mampu bersaing karena sudah terakreditasi Iya, Ban oke, PT, betul sekali. LAMPKes itu. Terus apalagi kalau alih kreditnya itu kan sudah terakreditasi B, dan Iya. itu sangat amat dibutuhkan Oke. saat kerja seperti ini, minimal kan B. Apalagi Iya. kalau kita yang belum kerja seperti itu kan Kak, minimal untuk daftar CPNS kan B. Oh gitu ya. Yang dicari seperti itu. Udah survei ya berarti dari semua universitas di Solo Raya yang punya alih kredit, tentunya akhirnya menjatuhkan hati pada Universitas Kusuma Husada ya. Betul. Oke, Kak Tika nih ngomong-ngomong ini berarti sudah bekerja ya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, waktu sekolah dulu, waktu kuliah alih kredit itu berarti sudah bekerja? Sudah. Oke, gimana cara bagi waktunya waktu itu? Wah, banyak sekali yang tanya seperti itu. Iya, Ya, pasti apalagi ya, kalau pasti teman-teman teman-teman, rumah sakit. Kok kamu bisa sih kuliah sambil kerja? Apa nggak pusing? Betul. Nah, apalagi Bagi kalau waktunya kuliah ya. itu kan banyak sekali tugas-tugas. Nah, kalau di Universitas Kusuma Husada di sini itu walaupun kita banyak sekali tugas, kita enjoy saja. Nah, Santai ya, untuk tetepan untuk waktunya biasanya kan di Universitas Kusuma Husada, apalagi yang alih kredit itu biasanya sore Oh, jam sore 15. hari, oke. Heeh. Dan jangan lupa juga Bu, kalau di sini di Universitas Kusuma Husada itu dosennya luar biasa. Banyak sekali yang lulusan luar negeri, Oh, iya? dalam negeri kayak gitu, dan itu lulusannya yang berprestasi, bukan hanya lulusan-lulusan Bukan sekedar seperti lulus itu. ya. Nah, iya. Oke. Kemudian tadi sudah disampaikan gimana cara bagi waktunya. Terus apa sih yang memotivasi dari Kak Tika ini untuk lanjut lagi sekolahnya? Dulu kan dari D3 ya? Iya. Dari D3 jeda berapa tahun untuk ke Kalau alih itu kredit ini? agak lumayan lama. Soalnya saya bekerja itu juga tuntutan harus merefresh ilmu. Oh, gitu, seperti upgrade itu. ya. Upgrade ilmu seperti itu. Terus ya, kalau menurut undang-undang yang terbaru itu kan nomor 4 tahun 2019 itu tentang kebidanan, kita juga wajib untuk mengupgrade ilmu. Nah, seperti itu. Dan apalagi untuk bidan-bidan yang udah senior-senior, apalagi yang buka PMP Bu. Iya. Nah, itu minimal sekarang itu harus profesi. Gitu ya. Nah, kalau Kusuma D3, ada ya. D3 itu nggak bisa untuk membuka PMB. Oh, Nah, gitu. seperti itu. Oke, kalau Mbak Tika sendiri ini bekerjanya di rumah sakit, di klinik atau buka sendiri? Kalau saya kebetulan udah buka sendiri, Oh, terus iya? kerja juga di rumah sakit. Wah, double-double ya. Iya. Lumayan ini pasti ya, kantongnya tebel deh. Oke, sangat menginspirasi loh, ini udah kerja di rumah sakit, kemudian buka sendiri, masih kuliah, luar biasa ya membagi waktunya pasti ya. Oke, tapi untuk sudah berkeluarga ya Mbak Tika ya? Sudah. Oke, untuk membagi waktu dengan keluarga juga aman ya? Sudah aman. Oke, baik. Baik, kalau pengalaman Mbak Tika sendiri selama kuliah di sini itu seperti apa sih? Wah, pengalamannya sangat
banyak sekali, apalagi kalau di Universitas Kusuma Husada di sini kan semuanya sudah terakreditasi itu tadi, terus dosennya sudah tidak diragukan. Masalah alumni kita kan juga mempunyai kayak Jaringan ya. jaringan alumni seperti itu. Biasanya kalau di kampus lain itu kan udah kalau udah lulus udah nggak mau tahu dia udah Oke. bekerja atau enggak kayak gitu. Nah, kalau di sini kita itu semuanya dipantau. Kalau belum bekerja semuanya dikasih ser-seran tempat Oh, kerja yang gitu. membuka lowongan pekerjaan Oke. seperti itu. Iya. Ada grupnya berarti ya? Iya, kayak ada Oke. grupnya Telegram biasanya sama Oh, WA oke. Jadi seperti itu. sering dapat info ya Iya, untuk sering dapat loker-loker info. seperti Iya, itu. betul. Oke. Terus kalau jadwal tadi kan dibilangnya jam 5 ya? Jam 5 atau jam 4 kalau Jam mulainya biasanya alih kredit? mulainya itu kalau alih kredit jam Perkuliahannya? 15, jam Jam 3. 15, jam 3 ya. Oke. Kalau di jam 3 itu ganggu nggak sih untuk waktu dengan bekerjanya itu tadi? Enggak sama sekali. Seandainya kita kerja di puskesmas, kalau saya kan kerjanya di rumah sakit, apalagi shift. Nah, shift kayak gitu biasanya saya minta sama karunya itu biasanya jaga pagi. Jaga Oh, pagi kan gitu. aman sudah jam 2 sudah pulang, udah keluar dari rumah sakit, habis itu langsung ke sini. Oh, gitu ya. Itu Jadi sebelum pandemi. Kalau sesudah pandemi, sekarang kan jarang sekali untuk Iya, tatap muka betul. seperti itu. Biasanya kalau dosen itu belajarnya lewat Zoom edukasi Oh iya, seperti pakai Zoom itu. edu ya. Iya. kalau Mbak Tika dulu itu angkatan pertama tahun Tahun 2018 18 ya? 18, 19 ya? 18 ya. 18, 19 atau 19, 20? 18 19, 19 ya. Itu berarti belum pandemi ya? Belum pandemi, Uh-uh. terus habis itu pandemi. Kena pandemi ya. Oke. Terus lulusnya Jadi- lulus angkatan pandemi juga? Iya, pandemi. Oke. Baik, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa selesai kuliahnya, kemudian kuliahnya lancar, terus bisa lulus juga ya. Iya, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Berapa tahun sih kemarin itu ditempuhnya? 1,5. 1,5 tahun. 2 tahun enggak ada. Nggak ada 2 tahun. Oke. Tugasnya kira-kira susah nggak sih kemarin itu? Kalau masalah tugas Bu, kalau dibilang susah, enggak, kita jalani aja. Dosennya alhamdulillah baik-baik semuanya, sudah mengerti kalau kita kerja. Oke. Jadinya kita itu kalau biasanya konsul ya Bu ya, konsul sama dosen A, dosen B, Bu maaf saya ini nanti jaga pagi atau siang atau sore, nanti biasanya dosennya juga menyesuaikan. Oke, gitu Nah, ya. Jadi seperti itu. enak ya Ya, maksudnya. Itu salah satu kelebihan dari Universitas Kusuma Husada Oh juga iya, Bu. oke. Pada akhirnya membuktikan ya, Iya. jatuh cinta pada tempat yang tidak salah gitu ya. Nah, betul Oke, tempat sekali. yang tepat kan ya. Iya. Oke, terus terkait tugas akhir nih. Nah, di akhir itu ada tugas akhir kan ya? Iya. Skripsi ya. Nah, itu gimana pengalaman Mbak Tika dengan tugas akhir itu, Kak? Nah, kalau tugas akhir di sini biasanya jadi momok tersendiri. Betul, Nah, jadi biasanya effort ya. wah, ini nanti skripsinya pasti kayak gini, dosennya killer-killer. Enggak sama sekali. Oh, iya? Dosen 1, dosen 2, pembimbing 1, pembimbing 2, Iya, terus aman ya? penguji. Masya Allah, dapatnya yang enak, sudah tahu kalau kita bekerja, penyesuaian. Terus nanti kita juga dibimbing terus. Nah, kalau selama pandemi itu kan biasanya kalau dosen pembimbing 1, 2 itu mainnya video call. Oh, gitu. Kalau enggak Zoom Oke. seperti itu. Jadinya kita tetap paham apa yang dimaksud dengan dosen 1, dosen 2 biasanya kan kontras. Iya, Dosen 1 betul. inginnya seperti ini, dosen 2 inginnya seperti Betul. ini, seperti itu. Nah, kita nanti bisa ketemu sama titik temunya Ah, seperti gitu. itu. Oke. Sempat disuruh ganti judul nggak? Kalau ganti judul Enggak ya? enggak kadang-kadang seperti itu ya, kalau di cuma skripsi itu. penambahan Bu, cuma penambahan aja sih. Jadi Nah, enggak ya sampai di tengah terus mau ujian baru suruh ganti judul gitu enggak ya? Enggak, Aman ya. alhamdulillah, Oke, aman. aman baik. Jadi happy ya selama kuliah di sini. happy banget, kayak serasa itu cuma gimana ya Bu ya, cuma cari ilmu tapi enggak harus gini seperti itu, enggak harus paten seperti itu, enggak. Jadinya Oke. kita mengalir kalau seandainya ada tugas ya udah dikerjakan, kalau kita bingung kita bisa menghubungi sama dosen-dosennya seperti Membantu itu. ya. Berarti Membantu sekali. dosen-dosennya. Kalau teman-temannya Kalau gimana? teman-temannya ya juga bagus, Oke ya. saling mensupport satu sama lain Oke. seperti itu Bu. Good ya berarti ya. Oh iya, tadi kan kita tadi udah ngobrol ini sebenarnya saya sudah ada di akhir sesi ya, udah tanya tentang skripsi, tapi saya masih penasaran nih. Tadi kan saya menanyakan
kenapa jatuh cinta di Kusuma. Nah, setelah dijelaskan panjang lebar, nah ada satu pertanyaan yang pada akhirnya muncul ya, Iya. adalah gimana sistem untuk pendaftarannya pada waktu itu? Maksudnya gampang atau enggak sih pendaftarnya? Wah, kalau soal pendaftaran di Universitas Kusuma Husada tersendiri satu ini, wah luar biasa, one day service, tidak memberatkan mahasiswa, calon mahasiswa baru itu tidak sama sekali. Jadinya kita mempunyai runtutan-runtutan, gimana cara mendaftarnya, dan itu sudah detail. Oh gitu. One day service. One day kalau dulu. service. Kalau Kak Tika dulu online atau offline? Offline. Pendaftarannya offline ya, datang langsung ya ke Iya, BAK ya? Iya, kebetulan Oke. saya dibantu sama salah satu dosen, diajari nanti kamu ke sini seperti itu. Nah, itu kan menjadi nilai plus tersendiri. Betul. Jadinya kita nanti kalau di Universitas Kusuma Husada tidak akan bingung. Kita masuk, dosen langsung mengasih tahu seperti itu. Jadi bener-bener so easy ya, mudah banget ya. Jadi Mudah sekali, apalagi nih Bu, kalau di kampus Universitas Kusuma Husada di sini dekat dari mana-mana, dekat dari tempat makan. betul, Nah, banyak tempat banget ya, dari pasti suka kantoran. kuliner nih. Iya. Kuliner apa sih yang paling disukai di daerah sini apa yang Wah, paling? banyak sekali Bu. Mie ayam pasti. Apalagi kalau habis ngerjakan tugas akhir seperti itu Bu, wah pusing. Betul. Akhirnya nongkrong dulu. Betul, hawanya pengen makan ya, Iya, nambah kalori. makan. Oke, baik. Terus deket dengan apa lagi sih kira-kira Kusuma Husada ini? Apa ya Bu ya? Jalan tol ya. Iya betul. Kita deket exit tol Gunung Rejo ya. Iya, betul sekali. Wah, Dekat terminal juga kan ya. Jadinya akses untuk kemana-mana itu enak sekali Bu. Betul. Jadinya kan ada kampus A, B atau C, Betul. ada yang di pertengahan perkampungan kayak gitu kan. Akses jalan rayanya kan susah sekali. Apalagi kalau kita ngurus skripsi kayak Betul. gitu kan harus riwa-riwi, fotokopi, riwa-riwi kayak gitu. Fotokopi konsulnya jangan lupa ya, jangan fotokopi aja ya. Iya, apalagi kalau konsul dosennya kan kadang juga ada jadwal lain untuk mengajar seperti itu. Nah, kita kan harus memanage juga. Wah, luar biasa pengalaman saya di Universitas Kusuma Husada di sini. Bangga sekali menjadi salah satu alumni. Luar biasa Ya ini ya. Allah, terima kasih sekali. Oke. Terus ini lagi satu lagi nih. Tadi sudah tanya tentang pendaftaran, biaya. Nah, gimana sih biaya di sini, mahal nggak sih? Kalau masalah biaya, alhamdulillah nggak merogoh kocek yang dalam. Oh iya, jadi pas ya. Murah. Sedengan ya? Oh, Iya, murah. di Oh, sini, luar biasa alhamdulillah. murah ya ternyata ya. Jadinya masih terjangkau. Apalagi kalau Oke. kerja kayak gitu kan masih ada untuk yang menyisihkan seperti itu. Oh, ini biaya mandiri ya berarti ya, sudah ya. Iya, mandiri Oke. gitu. Kalau Jadinya nggak terlalu mahal Bu kalau masalah biaya. Berani bersaing sama kampus lain, maksudnya ini masih rendah. Tergolong rendah seperti itu. Terjangkau ya. Terjangkau sekali. Oke. Itu untuk biaya masuk, biaya SPP dan lain sebagainya, UKT gitu, Tidak memberatkan. tidak memberatkan juga ya. Iya. Jadi semuanya terjangkau. Semuanya terjangkau dan itu Oke. semua sudah sesuai dengan include semuanya. Oke. Itu pengalaman yang luar biasa nih yang diceritakan oleh alumni menginspirasi kita hari ini, Kak Tika ya. Terus Kak Tika, sebelum kita akhiri untuk bincang-bincang kita hari ini di Bincang Alumni, saya pingin nih Kak Tika memberikan motivasi kepada teman-teman kita yang lagi nonton nih hari ini ya. Iya. Motivasi tentang alasan sih kenapa sih kalian harus masuk ke Kusuma, terus juga motivasi untuk kuliah lagi. Jadi jangan sampai karena pandemi kemudian pada nanti-nanti aja deh kuliahnya kayak gitu. Iya. Oke, silakan. Untuk motivasinya di sini yaitu kita sebagai bidan itu tidak hanya harus D3 saja. Kita wajib upgrade ilmu. Betul. Apalagi untuk tahun-tahun sekarang kita harus mampu bersaing di era global seperti itu. Dan kenapa kita harus memilih Universitas Kusuma Husada? Ini salah satu universitas yang mampu bersaing di mana kita sudah mempunyai akreditasi juga yang B gitu, bisa digunakan di mana aja. Betul. Jangan lupa juga kita kalau sudah bekerja jangan terlena dengan pekerjaan. Kita wajib upgrade ilmu. Oke. Setidaknya kita nanti kalau seandainya ndak naik jabatan kayak gitu, kita semuanya upgrade ilmu. Namanya ilmu semuanya harus di-upgrade. Betul. Iya. Betul sekali. Ada lagi?
Sudah itu aja. Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih banget ya untuk kehadirannya Iya. Kak Tika hari ini yang sudah menceritakan pengalamannya sekolah atau kuliah di Kusuma Husada Surakarta, kemudian sudah berbagi inspirasi di Bincang Alumni. Alumni menginspirasi hari ini. Iya. Oke, baik teman-teman semuanya, itu tadi Bincang Alumni Universitas Kusuma Husada Surakarta dalam versi Alumni Menginspirasi. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.